Ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Roma pasal 8 ayat 26, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita berjumpa kembali dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun. Malam pada sore hari ini, mari kita menaikkan satu pujian di bawah kepala saya. Saya menuntut bagi diri, mari kita kita. Aku ingin
Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas semua kasih, anugerah, pertolongan dan berkat Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk sore hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa membawa setiap pergumulan-pergumulan dalam hidup kami kepada Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau berkenan untuk mendengar, menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya kasih anugerah Tuhan yang menyertai, yang melingkupi dan yang memberkati bangsa dan negara kami. Kami rindu ya Tuhan, keadilan, kesejahteraan, kemakmuran boleh terjadi bagi bangsa dan negeri kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun. Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus menyertai mereka, sehingga para pemimpin bangsa kami ini dapat memimpin negara ini dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 dengan berbagai varian yang ada di dalamnya, secara khusus yakni varian Omicron. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Jikalau Engkau berkenan ya Tuhan, kiranya Engkau melenyapkan virus Omicron di tengah-tengah kehidupan umat manusia, sehingga kehidupan umat manusia dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan wajar, berjalan dengan normal. Bahkan kami semua dapat mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, saudara kami, bahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka dijauhkan dari paparan COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat yang ada. Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan tindakan-tindakan yang terbaik berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Siprisnio, Ibu Swan, Ibu Ninawati, Ibu Deborah, Bapak Hartono, Bapak Iwono, Bapak Edi Priyanto, demikian juga Melani. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamahnya dan memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup pribadi, mencukupi kebutuhan hidup berkeluarga,
dan terlebih Tuhan dapat mengisikan sebagian bagi pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang ada di PAUD, di SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan kepandaian, bahkan Engkau menambahkan hikmat dan juga kecerdasan, sehingga anak-anak-Mu ini boleh berhasil di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kehidupan para pengurus yang ada. Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, semangat dan gairah yang tinggi untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di dalam jemaat GKI Pati cabang Gabus. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, keluarga lepas keluarga, kiranya Engkau memberikan kasih anugerah. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Widodo, keluarga Bapak Hani, keluarga Bapak Dian, keluarga Ibu Kris, keluarga Bapak Cing Hartono, keluarga Bapak Prasojo, keluarga Ibu Wahyu, keluarga Ibu Suli, keluarga Ibu Suko, keluarga Mbah Yono, keluarga Bapak Henry, demikian juga keluarga Bapak Panggi. Kami merindukan ya Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita boleh dirasakan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah dari pertengahan kepada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertainya, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Demikian firman. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kepada yang bertugas, saya maju cepat ke depan, dan kepada jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami membawa persembahan kami, persembahan dalam bentuk uang untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan dan menyucikannya, sehingga persembahan kami ini Tuhan layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kehidupan kami semua, jemaat-Mu satu demi satu, keluarga lepas keluarga dengan penuh penyembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehidupan kami ini Engkau penuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera dan penuh kemenangan. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami akan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk meletakkan setiap benih-benih firman Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami semua agar kami dapat melakukannya, mempraktekkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah bekerja dari pagi hingga sampai sore tadi. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, memberikan gairah yang baru, terlebih untuk belajar tentang firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Hanya satu ayat. Kita akan baca bersama-sama. 1, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah penolong kita. Roh Kudus adalah penolong orang percaya. Roh Kudus adalah penolong orang Kristen atau pengikut Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada ribuan agama, baik agama suku, agama purba, maupun agama-agama besar. Agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, termasuk di dalamnya agama besar. Ada ribuan agama di tengah-tengah dunia ini. Sebagian besar mengajarkan apa yang namanya berdoa kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, kita juga diajar untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bagaimana Saul berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Daniel berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Esther di tengah-tengah tekanan dalam kehidupannya berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Hana di tengah-tengah pergumulan kehidupan berkeluarga, Hana datang berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Salomo pada saat akan memimpin kerajaan Israel, Salomo datang kepada Tuhan. Salomo berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan perjanjian baru, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang apa itu doa. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus Kristus
berdoa. Dan kalau kita bersama-sama melihat tulisan Rasul Paulus, saudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, firman Tuhan yang kita miliki mengajarkan kepada saya dan saudara untuk melipat tangan kita, untuk menepuk lutut kita, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita enggan? Mengapa kita malas? Mengapa kita bosan? Bahkan kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Ada dua alasan, saudara. Mengapa orang percaya, mengapa orang Kristen, mengapa saya dan saudara tidak lagi berdoa kepada Tuhan? Malas, enggan, bosan berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, kehidupan kita baik-baik saja. Kehidupan kita baik-baik saja. Pasangan hidup kita baik. Orang tua kita baik-baik saja. Anak keturunan kita baik-baik. Usaha pekerjaan kita dalam keadaan yang sungguh amat baik. Sehingga kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Kehidupan kita sepertinya jalan tol, saudara. Orang-orang masalah sama sekali. Tidak ada himpitan, tidak ada tekanan, tidak ada air mata. Hidupku enak kok. Hidupku baik-baik saja. Mengapa saya berdoa kepada Tuhan? Alasan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa orang Kristen, mengapa orang percaya enggan, malas, dan tidak lagi berdoa kepada Tuhan? Kebalikannya, kehidupan kita penuh dengan penderitaan. Kehidupan kita penuh dengan kesusahan, penuh dengan air mata. Hidup kita sulit sekali, sehingga kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita bertanya, Tuhan sejatinya ada atau tidak? Di mana Tuhan? Pada waktu hidupku penuh dengan penderitaan. Mengapa Tuhan berdiam diri saja? Mengapa Tuhan meninggalkan hidupku? Sehingga kita tidak lagi untuk berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari tulisan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 26 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Ada satu pokok persoalan yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Mengapa kita harus berdoa lagi kepada Tuhan? Mengapa kita harus bergairah lagi, bersemangat lagi untuk berdoa, datang kepada Tuhan? Yang pertama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan dalam ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Berarti apa? Saya dan saudara manusia yang lemah. Kalau saya dan saudara adalah manusia yang lemah, maka kita harus datang. Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta tolong, minta penyertaan Tuhan,
minta kekuatan dari Tuhan, minta kesembuhan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan dengan jelas bahwa manusia itu sangat lemah. Mengapa lemah, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saya dan saudara mudah sekali untuk jatuh di dalam dosa. Karena kecenderungan manusia, potensi yang ada dalam diri manusia adalah jatuh di dalam dosa. Sehingga kita harus datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, mengawali aktivitas kita, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, jaga hidupku, jaga hatiku, jaga pikiranku, jaga seluruh hidupku, agar aku tidak jatuh di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia itu manusia mudah sekali, rentan sekali untuk jatuh di dalam dosa. Sehingga kita harus mau tidak mau harus datang kepada, memohon penyertaan, memohon pertolongan, memohon pimpinan, memohon tuntunan dari Tuhan agar hidup kita benar, hidup kita menyenangkan, hidup kita jauh dari yang namanya dosa. Mengapa manusia lemah, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Nalar kita terbatas, tenaga kita terbatas, pengalaman kita sungguh terbatas. Sehingga kita harus datang kepada Tuhan, memohon pimpinan, memohon pertolongan, memohon kekuatan daripada Tuhan. Saudaraku, kemarin kita tahu apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita kerjakan sore hari ini. Tetapi di depan kita, kita tidak mengetahui, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Tak tahu dan hari esok, namun langkahku tegak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Karena kita memang lemah, kita terbatas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bersama-sama belajar dari tulisan Rasul Yakobus, dikatakan bahwa kita hanya sebatas apa? Uap air. Halo, uap air itu gimana, saudara? Hanya sekejap saja. Hanya sementara kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus kita, kadang-kadang kita mudah untuk khawatir, untuk takut, untuk gelisah, ragu-ragu, tidak percaya. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh sangat lemah dalam menjalani hidup ini, saudara? Sehingga kita membutuhkan waktu untuk kita bertelut di hadapan Tuhan, menekuk lutut kita, melipat tangan kita, dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Halo, di antara saudara, apakah tidak muncul yang namanya ketakutan dalam menjalani hidup ini? Tidak muncul yang namanya kekhawatiran, saudara? Gelisah.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita berdoa? Mengapa kita harus memiliki gairah untuk berdoa kepada Tuhan? Karena saya dan saudara adalah pribadi manusia yang sungguh sangat lemah. Jangan sombong, jangan arogan, jangan mengandalkan kekuatan kita, karena kita sejatinya sungguh sangat. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 26 yang berikutnya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus menolong kita. Ini alasan yang kedua. Seringkali kita berpikir bahwa hidup kita ini hanya sendiri. Kita menganggap bahwa hidup yang kita jalani ini kita sendirian, saudaraku. Tidak ada pribadi lain yang peduli, yang memperhatikan, yang menolong, yang menjaga kehidupan kita. Alkitab mencatat Roh Kudus membantu kita pada waktu kita ada kelemahan-kelemahan kita dalam doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membantu itu berarti ikut serta memberikan pertolongan. Membantu untuk menyampaikan kepada pribadi yang lain, itu artinya membantu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menolong kita pada waktu kita berdoa kepada Allah. Mungkin berdoa kita nggak sempurna, mungkin berdoa kita tidak jelas, mungkin bahasa kita belepotan, bahasa kita tidak baik. Roh Kudus, saudara, yang menolong, menghantarkan kepada Bapa di surga. Kita tidak sendirian di tengah-tengah dunia ini. Ada pribadi yang luar biasa, yakni Roh Kudus, yang terus memberikan pertolongan, membantu kita, menolong kita manakala kita mengalami kelemahan pada waktu kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bergairahlah, kita bersukacitalah, kita berapi-apilah untuk berdoa kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ambil waktu, gak usah banyak-banyak, saudaraku. Bangun tidur kita mengambil waktu untuk berdoa. Sesudah pekerjaan sudah kita selesaikan hari itu, ambil waktu lagi untuk kita berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkali-kali saya sampaikan, satu hari itu ada 24 jam. Berapa waktu yang kita pakai untuk berdoa kepada Tuhan? Kalau ada 2 jam luar biasa, kalau ada 1 jam sangat-sangat istimewa. Kalau ada berdoa 30 menit bagi saya sudah luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ambil waktu khusus untuk berdoa. Karena kita lemah dan iman Tuhan menolong. Amin. Mari. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh amat baik. Sejatinya kami adalah pribadi yang sangat terbatas, pribadi yang sungguh sangat lemah ya Tuhan. Kami mudah jatuh di dalam dosa, kami mudah tergoda akan hirup pikuk dunia ini. Kami mudah khawatir, mudah ragu-ragu, mudah takut dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus biarlah kami kembali untuk datang kepada Tuhan,
menghampiri Engkau di dalam doa-doa kami. Kami berani untuk menyisihkan waktu kami untuk berdoa kepada memohon pertolongan-Mu, memohon penyertaan-Mu, memohon kekuatan-Mu, memohon kesembuhan demi kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berkati jemaat-Mu Tuhan, satu demi satu dengan penuh melimpah, sehingga kami berkobar-kobar lagi, kami bersemangat lagi, kami berapi-api lagi untuk menekuk lutut kami, untuk melipat tangan kami, bersujud di dalam doa kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berdoa Yesus, kita akan mengakhiri pada sore hari ini. Salam lanjut bagi berdiri, mari kita naikkan satu pujian yang lama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.